kita punya penduduk 273 juta orang yang mau makan, kemudian alam yang tidak pernah putus, yang paling siap menghadapi kemajuan negeri ini, bangsa ini, adalah pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan kita cintai bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang saat ini berada di Istana Bogor. Terima kasih Bapak Presiden, kami sungguh terharu Bapak Presiden mengikuti acara ini. Walaupun secara fisik tidak ada di tempat ini, tetapi beliau mengikuti melalui Zoom atau webinar yang kita laksanakan. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak akan membuka acara ini dan ini menjadi suatu semangat tersendiri bagi anak-anak kami, para duta milenia, para petani milenia andalan, para penyuluh dan kelompok-kelompok tani yang ada. Terima kasih Bapak Presiden. Yang saya hormati Ibu Bupati Bogor yang sempat hadir, saya terima kasih. Terima kasih para pejabat jajaran Kementerian Pertanian Eselon 1, Eselon 2, dan tentu saja lebih khusus Badan PPSDM Prof. Dedi bersama jajaran yang telah bersusah payah menghadirkan program yang kita lakukan hari ini. Yang saya hormati Ketua IKAMAJA, petani dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, petani milenia dan duta petani andalan yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus pimpinan Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri yang sempat hadir, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang sama saya muliakan, wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah andan yu'abi ni'mahu wa yukabi masjida ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wa jim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min ahli. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada acara pelatihan petani dan penyuluh serta pengukuhan 2.000 duta petani milenia dan duta petani andalan dalam keadaan sehat walafiat dalam suasana Covid seperti ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu tamu undangan dimanapun, baik yang ada di Bogor ini, yang ada di webinar, maupun di tempat-tempat lokasi yang telah ditetapkan untuk mengikuti acara ini secara online. Banyak sekali laporan Prof. Dedi pada saya, Kepala Badan PPSDM, mengatakan di seluruh kostra tani yang ada, di saung-saung atau pondok-pondok pertanian yang ada menggunakan Zoom, kurang lebih antara 10, 15, ada yang 20, bahkan ada 30 sampai 40 orang berkumpul untuk mendengarkan pengarahan Bapak Presiden sekaligus membuka acara ini. Bapak dan hadirin sekalian, upaya ini tentu saja adalah membanggakan saya sebagai menteri, karena saya makanya agak grogi bicara ini. Saya sangat gembira sebenarnya bahwa akhirnya ini menjadi sesuatu dari pikiran kita bersama, secara konkret mampu kita wujudkan. Kalau orang awam ditanya, bisakah 1 juta orang dilatih dalam 1 tahun? Tentu mengatakan tidak. Orang yang biasa latihan itu paling banyak 40 orang, 100 orang, 1000 orang, 200.000 orang, kira-kira begitu. Kita mau capai 1 juta ya Prof. Dek. Maaf, Zoom ini didengar oleh Bapak Presiden dan itu janji kita.
Dan seperti yang Prof. Dedi tadi sampaikan bahwa SDM segalanya kan. Gimana bisa baik kalau SDM-nya tidak siap? Kita mempunyai lahan yang sangat baik. Alam Indonesia itu alam yang paling sempurna. Kita pada daerah atau wilayah negara ya di Khatulistiwa dengan sinar matahari yang tidak pernah putus, angin yang tidak pernah berhenti berhembus, air yang tidak pernah berhenti hadir. Inilah negara kita yang besar itu. Dan negara Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, saudara. Bayangkan kita negara keempat terbesar di dunia, kita punya penduduk 273 juta orang yang mau makan, kemudian alam yang tidak pernah putus, yang paling siap menghadapi kemajuan negeri ini, bangsa ini, adalah pertanian. Kalau dikait-kaitkan dengan turbulensi dunia melalui pandemik COVID yang ada, yang paling pasti bisa menjawab tantangan yang ada ini adalah pertanian. Oleh karena itu, alamnya sudah bagus, Allah kasih. Nah, kurang apa Allah kasih? Wabi ayya alai rabbikum atukasiwa. Kecuali kita tidak syukuri. Kurang apa? Rakyat banyak. Di mana-mana Pak Bupati, Ibu Bupati. Rakyat sudah terbiasa familiar dengan pertanian. Kemudian pertanian dibutuhkan hari ini, besok, dan kapan saja. Dalam situasi apa saja. Orang boleh menyingkir dari COVID dan masuk dalam rumah, masuk dalam bunker bersembunyi. Tapi dia tidak boleh tanpa makanan di dalamnya. Kalau gitu, pertanian itu sangat penting. Izinkan saya, Bapak Presiden mengatakan bahwa pertanian itu menentukan hadirnya daerah yang maju, desa yang berkembang, ekonomi yang terjaga pada provinsi, dan menjadi kekuatan dari pilar sebuah negara untuk bisa kuat dan kemudian berkembang lebih kuat. Itu pertanian. Kalau begitu, pertanian bukan hanya untuk makan, saudara. Pertanian adalah lapangan kerja. Pertanian adalah ekonomi. Pertanian menyentuh aspek kesehatan. Nutrisi yang harus bagus. Pertanian bahkan menyentuh relung-relung negara dan pemerintahan. Pertanian adalah sebuah orientasi menghadirkan dimensi sosial yang kuat. Pertanian mengenal gotong royong kan? Pertanian mengenal kebersamaan. Rentang kendali pertanian dan jalur-jalur pertanian mengajak aspek sosial berkembang secara baik dan ketat. Tetap bersentuhan dengan pertanian, dan saya secara faktual melihat dengan mata saya, pertanian tak pernah ingkar janji. Pertanian tak pernah ingkar janji. Selama keringatmu mengalir bersama matahari yang bersinar, dan tentu saja capek-capekmu yang kau lakukan secara ikhlas, membuat kebahagiaan prosesmu dari awal, dia tak pernah ingkar janji. Saya belum pernah melihat pertanian yang dilakukan dengan baik dan benar, orang mendapatkan kerugian dan masalah di dalamnya. Oleh karena itu, anak-anakku petani milenial, anak-anakku duta petani milenial, anak-anakku duta petani andalan yang ada, para penyuluh yang ada, para kelompok tani yang ada, dan kita semua termasuk perbankan. Pertanian adalah pilihan
di dalam mencoba menghadirkan upaya bersama membangun kekuatan negara, bangsa, dan kehidupan ekonomi, pemulihan ekonomi sekaligus dalam kondisi apapun selain lebih khusus dalam menghadapi COVID yang ada. Bapak Presiden, Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati. Oleh karena itu, 1 juta ini Prof. Dedi, Kepala Badan BPSDM bersama seluruh jajaran Kadis Provinsi dan Kabupaten sampai dengan para penyuluh adalah kewajiban. Kalau lahanmu sudah ada dan baik, kalau airnya sudah bisa kau in-out-kan, lakukan dengan pengendalian yang baik, karena pertanian membutuhkan air kan. Kalau varietasnya dengan berbagai riset dari Litbang, berbagai pengalaman yang ada dari kita semua, kita katakan inilah varietas yang baik. Kalaulah kemudian teknologi dan mekanisasi juga sudah hadir di sekitar kita, banyak negara mencontohkan itu. Kalaulah hadir kebijakan pemerintah juga dengan perbankan yang hadir di tempat ini, BRI, BNI, Mandiri, dan bank-bank daerah mensupport pertanian melalui KUR. Jadi KUR itu kebijakan presiden, kebijakan negara, Bapak. Jadi jangan kira kalau KUR itu tidak ada campur tangan pemerintah, tidak. KUR itu adalah bagian dari kebijakan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau begitu semua ini hanya bisa berarti kalau hadir sumber daya manusia dan petani-petani muda yang mulai bergerak, termasuk di dalamnya tentu yang kita kukuhkan hari ini, petani duta milenia dan petani milenia dan duta milenia, ya gitu ya Pak. Pengukuhan 2000 duta petani milenia dan petani andalan. Jadi ada petani andalan, ada yang kita kukuhkan hari ini adalah bagian-bagian yang paling penting. Kemudian dilakukan pelatihan, tentu saja ini menjadi sangat strategis. Memang petani adalah pilihan yang paling baik. Tetapi ingat, petani muda harus diajak bahwa inilah lapangan kerja yang ada di depanmu, terbuka untuk kamu. Oleh karena itu, kami butuhkan duta petani milenia. Kami butuhkan petani-petani muda. Jangan kira bertani itu berbecek-becek lagi, saudara. Jangan kira bertani itu harus bermatahari, kemudian kita menjadi hitam dan lain-lain. Kan sudah ada mekanisasi pertanian dan teknologi pertanian. Saya selalu mendramatisasi ini, seakan-akan petani kita ke depan, petani milenial itu tangannya bahkan tidak perlu berbecek-becek menyentuh tanah, kakinya bang tidak perlu berlumpur-lumpur dengan tanah, bahkan matahari pun dapat terhindar karena kemajuan-kemajuan teknologi, research, dan ilmu pertanian yang kita miliki. Untuk menemukan ilmu-ilmu yang tersedia di langit itu, di Zoom itu, di awan itu, bahkan dalam referensi-referensi yang ada. Hari ini, Kementerian Pertanian melalui Badan SDM melakukan itu. Mencoba merubah mindset pertanian, terutama anak-anak muda, untuk turun bertani. Yang kedua, paradigma membuat tata kelola menjadi berbeda dan sangat cocok bagi anak-anak muda kita. Ini harus disuarakan Pak Prof. Dedi. Kenapa? Anak-anak muda, kamu milenial itu bisa nggak berpisah dengan gadgetmu? Jadi kalau masih ada orang tua yang gadgetnya terus dia pegang, berarti dia masih milenial itu. Kalau gadget tak pernah ada di tangannya, lebih banyak dibawa oleh ajudan, itu tanda kolonial. Maafkan saya kalau ini diikuti oleh Pak Presiden, saya ingin agak rileks menyampaikan ini dengan anak-anak saya di seluruh Indonesia yang ada.
Kalau begitu, perubahan dan ilmu ada di tanganmu, ada di pikiranmu, ada di kemauanmu. Bahkan ini menggantikan dirimu di mana saja. Kau kan bisa menyiram tanamanmu dengan melakukan sprinkle, bisa melakukan dengan dripping pipa hanya dengan gadgetmu. Kau di Jakarta bisa lakukan penyiraman di mana saja. Inilah kondisi-kondisi bahwa proses-proses yang ada sangat terbuka. Kau bisa mengakses dunia bahkan dari tanganmu. Kau harus bicara dengan siapa buyer yang ada di Eropa, yang ada di Roma, yang ada di Jerman, yang ada di Italia, yang ada di Thailand, yang ada di Jepang hari ini. Apa yang nggak bisa diperdagangkan? Alhamdulillah, sangat tepat apa yang kita lakukan hari ini. Mohon bantuan para gubernur, para bupati. Inilah saatnya. Dan Prof. Dedi janji saya 2,5 juta. Awas kalau salah. Kita harus jalan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kasih lihat dulu. Seperti apa sih pertanian hari ini? Seperti apa? Boleh lihat sharing slide. Yang lain. Berarti pertanian dalam kondisi COVID terus bertumbuh. Tidak pernah turun. Ya, data yang terakhir ada. Next. Oke, next. Year on year. Inilah data terakhir ini. Kuartal to kuartal, sharing pertanian pada pertumbuhan ekonomi nasional itu 12,93. Yang lain di bawah, Bapak. Dalam kondisi COVID aja bisa begitu. Oke, year to year-nya mana? Next. Nah, kita nomor 3. Sekarang industri pengolahan mulai jalan. Tadi dari mana bahan bakunya? Dari pertanian lah. Oke, jangan pakai data. Udahlah. Oh, bisa nggak ekspor kasih lihat? NTP, oke, back. Ya, back. Belum. Nilai tukar petani atau nilai usaha petani ini kan bagian dari mengukur kesejahteraan petani. Ini bukan data Mentan. Ini data BPS, saudara. Kita tumbuh dari 99,47, sekarang 103%. Dan ini melalui rencana strategis nasional 2024 kalau dicapai 1 tahun nyampe itu. Kalau kau mau semangat, tidak hanya di pinggir-pinggirnya saja, tidak hanya di mejamu berhitung. Kau turun ke lapangan, para dirjen, para direktur, para siapapun kalian, maka tentu negara ini akan bisa kuat menghadapi semua tantangannya. Lihatlah. Ekspornya, mau lihat ekspor? Bapak, ini hanya dicapai zaman Orde Baru. 1 tahun kalian bisa capai. Kenapa 3 tahun kemudian Pak Dirjen kasih lihat saya? Izin Dirjen Holti, Pak Sarwo, Pak Sekjen, Dirjen Peternakan, Karantina, Litbang, PSP, nggak ada tuh. Para direktur semua, staf khusus. Nggak ada kalian 1 minggu hanya di meja. Kalian harus berhadap. Kenapa? Dalam kondisi COVID seperti ini, dirty management juga. Manajemen yang kotor dalam pengertian positif, bukan kotor korupsi, bukan. Tidak cuma perintah, Bapak. Kau harus rasakan terik matahari. Tidak hanya mengatakan ambil kur, tapi hawasi kur itu. Maafkan Dirjen, ini saya yakin Presiden monitor kita, dan itu yang kalian sudah lakukan 1 tahun itu hasilnya ini kan, kasih lihat 3 kali lipat dari ini. Ini triwulan 1 dia naik 40%. Triwulan 1 kita masih punya 3 triwulan kan, 2 triwulan.
Merdeka ekspor akan dilepas Bapak Presiden, insya Allah sebelum tanggal 17 Agustus. Dan merdeka ekspor itu sekaligus mengukur kabupaten mana, provinsi mana memiliki daya ekspor yang kuat, provinsi mana yang tidak bergerak ekspor. Istilah saya, maafkan saya Bu Bupati, kalau tidak ada lagi kau bisa ekspor, buatlah cacing-cacing itu di situ, karena pasti cacing pun ada harga. Ya, kalau dalam istilah pertanian apa itu yang kayu kecil itu? Bukan. Ada di Bogor sini. Magot. Belatung. Kalau orang mati kan dimakan belatung. Itu diekspor, Bapak. Itu makanan ternak yang luar biasa. Itu Pak Dirjen. Kalau tidak ada di tempat itu, berarti kita punya kewajiban 540 kabupaten kota di social engineering, di-engineering oleh anak-anak muda kita. Belatung pun mahal banget harganya. Dan belatung itu cuma kumpul-kumpul sampah-sampah, difermentasi sedemikian rupa, dijaga berapa, dicampur dengan parutan kelapa bekas ampas santannya, jadilah dia belatung dalam beberapa bulan. Dan kita ekspor. Pak Dirjen Kabarantan, merdeka ekspor berapa kabupaten? Saya yakin Bapak Presiden dengar ini. 200 berapa? 290 dari 500. Berarti ada kekuatan yang belum bergerak secara maksimal. Kita akan lakukan ekspor dan dilepas oleh Bapak Presiden insya Allah. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, Bapak, dan saya kira ini sudah selesai. Biar saya bicara masalah milenial aja. Kalau begitu kita cari orang yang sangat mau menggunakan gadgetnya, HP-nya menjadi sesuatu modal untuk dia bekerja. Berarti yang cuma 2.000 ini harus bertambah 3 kali lipat, Prof. Det. Bahkan kalau perlu tidak ada dirjen tanpa pelipatan yang ada di sini. Dan kalau begitu 1 bulan, 2 bulan ke depan buat lagi yang seperti ini, kukuhkan lagi yang baru. Maafkan Di, kita gaya-gaya begini aja deh. Kalau salah ampunkan aku, tidak ada niat saya. Saya mau ada artinya kita di saat COVID seperti ini. Dunia itu membutuhkan komoditi pertanian dari negara tropis, saudara. Karena diakui oleh orang-orang di luar sana, drip irrigation ya. Jadi kalau gitu dia untuk menyentuh kemajuan dan modernisasi pertanian. Yang keempat adalah mengendalikan hama. Dari pikiran, kalau ini ada hama, apa yang harus dilakukan? Kalau dia jenis ini yang rentang dengan hama apa? Harus diajarkan, Prof. Det. Mengendalikan hama itu dengan orang-orangan, dengan burung hantu. Ini kan bagian-bagian gitu. Kalau dia mau kedelai, pasti tikus yang banyak masuk. Kalau dia varietas tertentu, pasti ama wereng yang ada. Ama penggerak batang kalau coklat. Oleh karena itu, di seorang petani yang hebat itu, pengendalian hama sudah ada di kepalanya menghadapi. Kalau seorang kepala daerah, saya bekas bupati juga sama ibu. Bencana, lihat aja bencana apa. Kalau dia bencana alam, gempa gitu, harus daerah yang dipersiapkan dengan perban. Kalau air, persiapkan tali di situ dan alat pelampung. Ini kurang lebih gitu. Jadi sesudah bencana itu apa yang datang? Pasti muntaber, BDB dan lain-lain sebagainya. Kalau gitu siapkan kesehatan seperti itu. Nah di pertanian juga seperti itu.
Dan menyangkut paskanya, dan tentu yang paling utama menurunkan losis. Jadi petani milenial tidak boros-boros. Kalau tidak boros-boros itu izin perbankan, kasih dia mekanisasi. Jangan ragu kasih uang pertanian sepanjang sudah dilatih kayak begitu. Kita yakin. Kalau gitu dia harus gunakan mekanisasi dong. Traktor untuk olahnya, combine untuk paskanya. Kalau dia tidak pakai traktor dalam combine, efisiensinya dan losisnya menjadi tinggi. Kalau dia tidak pakai mesin untuk itu, losisnya di antara 9 sampai 13%. Kalau dia pakai mesin, 3-5%. Biasanya 3%. Losis berarti ada space di antara 6 sampai 7% menjadi keuntungan. Dan itu bagian dari perbankan sudah tentu bisa terselesaikan. Ini harus ditata kelolakan. Kemudian kualitas panen dan higienitas harus bisa kita yakin. Kita harus bersaing. Saya mendapat perintah bahwa Presiden, izin keluar Presiden kalau kami salah, beliau memonitor kita untuk melakukan ekspor. Dan tentu saja perintah saya pada semua dirjen, buktikan itu. Buktikan bahwa kita bisa mengekspor. Salah. Khususnya beras. Kita coba. Dan saya berharap di hari kemerdekaan ini sudah ada beras yang bisa keluar. Orang harganya di luar jauh lebih mahal kok. Di Filipina 18.000, di Malaysia 19 sampai 21, nah, di Singapura 20-an lebih, di Jepang 70.000. Berapa kita? Kemudian meningkatkan packaging, termasuk vakum untuk buat daya tahan, termasuk untuk buah freeze drying, termasuk di ozon itu ya, nggak ngerti gue, pokoknya kayak gitu. Itu sudah harus dituju dan marketable. Tentu saja petani milenial jangan membangun lagi hanya sekedar menumbuhkan sesuatu. Sudah harus dalam konsep katakanlah marketnya seperti apa. Jadi hulu, budidaya, packaging, lolahnya dengan baik dan marketable. Mohon perbankan, hari ini saya sangat berharap siapapun, siapkan saya tim perbankan yang bersama dirjen saya untuk membangun cash flow seperti apa. Sehingga kita dari awal udah tahu. Jangan cuma dihitung oleh kami, jangan cuma dihitung oleh petani. Gini loh caranya. Dan banyak sekali permintaan dunia. Obat-obatan kita kan impor. Kenapa enggak dari kita? Kurang lebih ada yang seperti itu, dan kita semuanya akan membuktikan apa yang ada. Bapak Presiden, Bapak sekalian yang kami hormati, maafkan saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tentu sangat menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap Bapak Presiden untuk membuka acara ini, dan tentu ini akan menjadi semangat. Kami masih punya kesempatan untuk membuktikan pada negara bangsa bahwa pertanian adalah kekuatan dari negeri dan bangsa. Izinkan saya menyampaikan hormat saya, terima kasih Ibu Bupati, tentu Ibu Bupati dan Bapak Bupati yang lain, saya minta tolong bantu saya. Kami tidak pintar-pintar banget di pusat, kita harus sama-sama. Terima kasih para gubernur, dan tentu kehadiran Bapak Gubernur akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat pasti untuk menghadirkan pertanian, tidak hanya untuk makan, tapi untuk kita ekspor. Perbankan, terima kasih. Ini tentu tidak bisa jalan sendiri. APBN, uang APBN nggak cukup Bapak. Dan kami akan buktikan. 55 triliun kemarin yang kami pakai
Di catatan kami sudah lunas, NPL-nya 0,03. Di catatan kami, khususnya dari BNI. Oleh karena itu, tidak ada alasan. Ini tahun kami punya target 70 triliun. Pak Bupati mau berapa? Dan itu pasti bisa. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih untuk kita semua, anak-anakku, petani milenial, duta milenial, para penyuluh, para kelompok tani, tetap semangat. Jajaran Kementerian Pertanian harus menjadi energizer yang kuat di hadapan kita. Semoga menjadi ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.